El Shinta News and Talk. Power Breakfast. Pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Power Breakfast pagi ini narasumber kita adalah Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM. Ya, tentu ini adalah istimewa ya. Beliau adalah sosok istimewa bukan karena masih mudanya saja ya, tetapi dalam kepemimpinannya membuatnya fenomenal karena selama menjadi Wali Kota Medan mendapatkan respon yang positif. Ini terutama dalam melayani warga dan menangani kondisi Kota Medan yang masih banyak butuh perbaikan. Dan interaksi yang dilakukan dengan warga di sana cukup menggembirakan buat sebagian masyarakat di sana. Beliau adalah Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM, dan saya akan langsung menyapa karena sudah tersambung di Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wali Kota. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wiryo. Ya, oke. Sudah sampai kantor rupanya Pak Bobi ya? Ini kebetulan masih di area rumah dinas, rumah dinas wali kota, ada di bagian tempat ruang rapatnya. Jadi biasanya kita Zoom bisa melalui dari sini, ruang rapat di rumah dinas atau di kantor biasanya. Iya, jadi rumah dinas dibuat seperti kantor juga, jadi nyaman bisa melakukan koordinasi juga dari rumah dinas juga Pak Bobi ya? Betul, Mas Suryo. Oke. Kemarin-kemarin saya lihat padat sekali Pak Bobi, saya lihat di TV ya. Kemudian laporan reporter kami dari Medan, aktivitasnya cukup padat, kemarin turun ikut membersihkan sungai juga, kemudian nongkrong di warung kopi dengan masyarakat. Seru sekali Pak Bobi ya. Sekalian mengajak kemarin kan sama mungkin yang bagi warga Medan tahu kemarin ada beberapa hari banjir Kota Medan luar biasa mengganggu kegiatan masyarakat dan baik kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan aktivitas dalam rumah sendiri. Jadi ini perlu kesadaran semuanya. Nah, karena kita pas ke lapangan kemarin, kita ngelihat langsung bagaimana banyak faktor sebenarnya yang perlu kita perbaiki, baik di pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Medan sendiri, kolaborasi dengan kabupaten kota lainnya, dan juga masyarakatnya sendiri. Nah, kemarin di weekend kemarin kita ajak masyarakat untuk gotong royong, kerjasama untuk bersihin sungai dan wilayahnya. Baik, Pak Bobi, sebelum melangkah ke sana Pak Bobi, saya ingin tanya aktivitas pagi hari. Sebelum berangkat ke kantor, sesuatu yang rutin kan biasanya dilakukan ya Pak Bobi ya. Entah bersama keluarga dulu, jogging atau apapun begitu. Nah, seperti apa sih Pak Bobi? Boleh cerita dong? Ya, kalau di rumah ya karena ini saya tidurnya masih gabung sama anak-anak nih Mas. Iya. Masih gabung sama anak-anak, jadi biasanya pagi main sama anak dulu sebentar. Ya karena anak yang nomor 1 sudah mulai sekolah tapi masih via Zoom juga, masih virtual. Jadi biasanya kalau misalnya kadang-kadang dia minta mandiin, minta main dulu sebelum dia mulai sekolah atau sebelum saya berangkat kerja. Nah, hal-hal rutinitas seperti biasa itu aja, rutinitas ringan saja Mas. Kalau olahraga biasanya kita lihat juga Mas, kalau misalnya malamnya ada kegiatan kedinasan sampai malam, biasanya belum sempat olahraga, jadi paginya biasanya enggak. Aktivitas ringan saja di rumah. Kalau enggak pun biasanya aktivitas di rumah, lari di sekitar rumah ataupun pakai treadmill. Itu sudah cukup untuk memulai pagi hari. Ya, karena sering pulang malam, artinya ketemu anak itu hanya pagi ya Pak Bobi ya? Pagi biasanya sebelum berangkat atau biasanya malam. Tapi kalau misalnya nggak kegiatan sampai malam ya masih bisa ketemu ngobrol. Masih ketemu. Ya ketemu Mas, walaupun pulang malam tapi kan sudah tidur biasanya. Iya, itu sudah maksudnya. Tidur. Jadi apa yang membuat merasa dengan anak itu merasa mempunyai energi yang baru, katakanlah seperti itu Pak Bobi ya? Ya pasti Mas, pasti semua orang tua saya rasa kalau ngelihat anaknya pasti menjadikan energi baru ya, walaupun
kegiatannya kalau kita lihat ya kegiatan-kegiatan normal saja Mas ya, cuman itu membuat energi baru, membuat semangat baru juga. Yang paling penting itu merefresh pikiran Mas, merefresh pikiran dan merefresh hati ketika ngelihat aktivitas di rumah bersama keluarga. Gitu. Perhatian untuk anak dan istri tentu sama dong Pak Bobi ya. Harus sama. Jangan sampai nanti istri malah cemburu, anak terus gitu ya. Kayaknya semua istri kayak gitu semua Mas, kalau ngeliat main sama anak biasa cemburu duluan. Iya, oke. Kemudian berangkat pagi biasanya jam berapa mulainya Pak Bobi? Tergantung sih Mas, tergantung biasanya kalau langsung ke kantor atau ada kegiatan di luar atau ada meninjau ke lapangan ini kalau kita biasanya buat jadwal itu Senin, Rabu, Kamis, Jumat untuk yang jam kantornya Mas ya. Itu biasanya kita buat kegiatan di luar biasanya. Kita khusus hari Selasa, biasanya saya buat jadwal sendiri biasanya khusus hari Selasa untuk menerima tamu atau audiensi di kantor kota. Jadi biasanya hari Selasa itu memang full di kantor untuk menerima audiensi, masukan dari tokoh-tokoh ataupun dari tamu undangan itu biasanya di hari Selasa. Selebihnya kita biasanya ada di lapangan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu. Iya. Di kantor sempat sarapan atau sarapannya di rumah dulu Pak Bobi? Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di kantor. Di kantor ya. Kalau nggak sempat pasti di kantor sarapannya. Di kantor dibawain bahasa sini dibawain bontot biasanya Mas. Apa itu bontot Pak? Bontot itu apa ya? Bekal. Oh, dibawain, bekal. dibawain sarapan. bekal. Ibu yang membuat sarapan. Betul. Biasanya apa sarapan favorit Pak Bobi? Apa ya? Saya nggak ada makanan favorit, nggak ada. Saya biasa saja ya, nggak ada yang ini harus makan ini, makan nggak ada. Apa yang dibawakan istri itulah apa yang dibawakan ya? Itu dimakan. Kalau nggak dimakan kena marah itu. Oke, baik. Jadi ini memang mengawali pagi yang cukup panjang ya, karena aktivitas yang cukup panjang. Setiap hari pasti menyempatkan diri untuk sarapan ya Pak Bobi. Setelah itu apakah langsung hari Selasa meluangkan waktu khusus untuk di kantor ya, karena menerima banyak. Khusus untuk di kantor karena ya kita juga harus dapat masukan, dapat mengetahui kira-kira dari tokoh-tokoh ataupun dari organisasi komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kota Medan, kira-kira kurang kami apa sebagai pemerintah kota. Biasanya hari Selasa kita terima masukan dari mereka, baik secara resmi yang biasanya memasukkan undangan ataupun audiensi ke kantor ataupun yang biasa langsung dadakan ada juga yang menghubungin boleh minta waktu segala macam, biasa kita terima di hari Selasa gitu. Oke. Baik, jadi selain mendapatkan informasi, masukan dan lain sebagainya, informasi biasanya dapat dari mana saja Pak Bobi? Membaca biasanya berita, paling banyak dari laporan masyarakat, biasanya media sosial. Ini yang paling banyak karena sekarang media sosial sudah banyak jenisnya. Biasanya kita yang paling efektif dan yang paling instan, yang paling banyak melaporkan itu dari media sosial biasanya Mas. Kita dapetin semua itu dari media sosial kebanyakan. Ya, jadi itu kondisi real di masyarakat biasanya Pak Bobi ya, dari media sosial itu ya. Oke, kadang bagaimana menyikapi informasi di media sosial kan kadang bahasanya juga tahan-tahan mental saja kira-kira begitu Pak. Bahasa sini gawat gitu bahasa-bahasanya agak gawat ini. Iya. Pak, biasanya kayak mana nih anak Medan ini? Ya biasanya kita lihat dulu Mas masalahnya, biasanya kalau memang masalahnya sudah sangat memberatkan masyarakat kita. Ini biasanya tadi yang bahasa yang gawat-gawat itu, tapi kalau misalnya kondisinya tidak menggawatkan sekali gitu Mas, bahasa di sini ya, tidak menggawatkan sekali, biasanya masih sopan. Dan biasanya kita tindak lanjutnya biasanya kita cek dulu kebenaran informasi, kadang banyak juga yang iseng-iseng kadang-kadang Mas. Kita cek dulu kebenaran informasinya. Biasanya kalau di media sosial, kalau misalnya ada yang ngelapor kegiatan tertentu atau kondisi di wilayah Kota Medan tertentu, biasanya kita minta dulu kalau memang betul warga di situ boleh nggak kirimin foto ataupun apa segala macam jenis untuk bisa memastikan. Kalau memang confirm itu seperti itu, biasanya kita datang ke lapangan, tentunya kita ajak atau kita bawa
dinas-dinas terkait biasanya untuk bisa langsung eksekusi di tempat. Langsung eksekusi, langsung bisa menyelesaikan permasalahannya di lokasi itu juga, misalnya terkait dengan biasanya banyak tuh sampah, kondisi jalan, kondisi genangan atau kondisi banjir segala macam biasanya kita bawa, atau biasanya pungli segala macam. Nah, seperti biasa kita langsung bawa dinas-dinas terkaitnya. Oke, jadi itu cara merespon aduan masyarakat dari berbagai kanal ya, misalnya dari media sosial. Jadi tidak terlalu reaksioner banget ya Pak Bobi, karena informasi bisa salah, bisa benar, bisa terlalu dilebih-lebihkan, biasanya seperti itu ya Pak Bobi ya. Kadang ada yang melaporkan Mas, tapi ada banyak juga yang melaporkan ini wilayahnya bukan wilayah Kota Medan. Nanti kita datang kepala daerahnya marah sama kita Mas ya. Kadang-kadang ada yang karena Medan tentunya banyak ditopang sama kabupaten kota lainnya. Kadang-kadang banyak yang ya tadi itu salah tafsir mungkin masyarakatnya, mungkin yang dikira masih wilayah Kota Medan, cuman banyak juga yang melaporkan di luar wilayah Kota Medan. Oke, nah berkaitan dengan wilayah Kota Medan, kesempatan kali ini saya ingatkan lagi ke pendengar yang ingin bertanya langsung, berinteraksi langsung, silakan. Khusus Kota Medan, kira-kira begitu ya. Jadi ada permasalahan apa terkait dengan persoalan yang ada di Kota Medan, bisa langsung dijawab oleh Pak Wali Kota. Kira-kira begitu Pak Bobi ya? Cocok itu. Bahasa Medannya cocok kali ini. Oke, Pak Bobi, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut boleh ya? Baik. Oke, baik. Pendengar, setelah ini kami buka line telepon untuk Anda, warga Medan, atau warga Medan yang ada di perantauan. Silakan, ingin mengetahui bagaimana kondisi Kota Medan sekarang, silakan Anda bisa sampaikan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Power Breakfast. Lama deh jemputnya. Sorry, kita isi bensin dulu ya. Ke SPBU Pertamina Green Energy Station aja. Kenapa gitu? Karena ada berkah jutaan saldo My Pertamina kalau kita melakukan transaksi pembelian Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina di SPBU Pertamina Green Energy Station. Kita langsung punya kesempatan dapetin saldo My Pertamina sebesar Rp250.135. Buruan ke SPBU Pertamina Green Energy Station-nya. Buru-buru amat sih. Soalnya hanya 101 pelanggan dengan poin tertinggi dan periode promonya sampai 31 Maret 2022. Kamu udah download aplikasinya My Pertamina kan? Buruan deh download di Google Play atau App Store kamu. Pokoknya kalau mau info lengkap hubungin aja Pertamina Call Center di 135 atau cek di www.mypertamina.id. Oke. Aku emang mau ke SPBU Pertamina Green Energy Station kok. Karena selain banyak benefitnya, bahan bakar Pertamina kan bagus kualitasnya. Nah, bener. Tuh, depan sebelah kiri ada SPBU Pertamina dan ada tulisannya tuh Green Energy Station. Siap. My Pertamina. Power Breakfast. Pendengar, terima kasih masih bersama kami Power Breakfast bersama Wali Kota Medan Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution SEMM. Kami buka line telepon untuk Anda warga Kota Medan atau yang ada di perantauan, silakan 0215869000. Pak Bobi, kita langsung sapa pendengar. Pak Bobi, sudah menunggu ada Pak Simo di Pamulang Tangerang Selatan dan Pak Theo di Surabaya. Pak Simo, silakan Pak Simo. Terima kasih Bung Wiryo. Ya. Selamat pagi Pak Wali Kota, semoga Selamat sehat pagi. selalu. Ya. Saya itu warga Kota Medan, tapi sudah meninggalkan Medan sejak tahun 80. Wow. Waduh. Jadi saya sudah hampir 40 tahun lebih meninggalkan Medan, tapi terakhir saya berkunjung ke Medan tahun 2001. Ya. Nah, usia saya itu sekarang Pak Wali Kota udah 72 tahun. Wow. Jadi saya sangat bangga dengan adanya seorang wali kota yang cukup dinamis dan aspiratif saat ini. Jika saya banding-bandingkan dengan wali kota yang terdahulu ya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Wali Kota, saya ingin menyampaikan saran ya. Kiranya kalau untuk pembenahan Kota Medan itu yang paling utama itu adalah mempertahankan kawasan-kawasan yang tua itu seperti daerah Kesawan, kemudian daerah yang ada Istana Sultan Maimun, dan kemudian Masjid Raya, dan kemudian yang tak kalah pentingnya itu menghidupkan itu ada
telaga atau kolam di situ yang disebut dengan Ada nilai Taman sejarahnya ya Pak? Ada itu Bung Wiryo, Taman Srideli itu. Ya. Itu dihidupkan Kolam lagi. Srideli. Dan kemudian untuk perluasan kota Medan itu sebaiknya ke pinggir-pinggir aja. Kota yang lama itu dipertahankan itu Pak Wali Kota. Bagaimana supaya Medan itu tetap berkesan sebagai Paris Van Sumatera. Wow. Ya, kan? Okay. Jadi kalau saya bandingkan dengan sekarang itu, memang kota Medan itu ya nggak tahu ya, maaf saja kalau saya katakan ya kurang terbenahi gitu. Mudah-mudahan dengan kebijaksanaan dan kinerja dari Pak Wali Kota yang sekarang itu, Medan itu bisa lebih indah, lebih nyaman untuk warganya. Amin. Nah, kemudian saya ingin menyarankan begini Pak Wali Kota, kalau bisa itu supaya tanggung jawab yang besar terhadap, kalau di Jawa ini kan katanya ketua RT, kalau di sana kepala lingkungan. Ya. Jadi kepala lingkungan itu supaya diberikan tanggung jawab yang besar itu, alangkah baiknya kepala lingkungan itu dibuatkan SK oleh wali kota, supaya mereka itu merasa lebih besar tanggung jawabnya terhadap kota Medan itu, karena di ujung tombak pemerintahan kota itu sebenarnya ada di itu lingkungan dan tadi ya. Dan terakhir Bung Wiryo, ini saya sebagai seorang penyandang disabilitas, saya mengharapkan bahwa wali kota itu banyak memberikan atensi terhadap penyandang disabilitas, khususnya disabilitas yang punya usaha di kota Medan itu, agar mereka itu dimanfaatkan, diberdayakan usaha-usahanya. Oke, dibantu ya. Kalau bisa itu produk-produk mereka diserap oleh OPD di kota Medan. Baik. Itu saja saran saya. Terima kasih Pak Simo ya. Semoga sehat selalu. Baik, selamat amin. pagi, selamat bekerja. Terima kasih, selamat pagi. Sebelum ditanggapi, selanjutnya ada Pak Theo di Surabaya. Pak Theo, silakan Pak Theo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wali Kota. Iya, pagi, silakan. Saya sebetulnya menganggap Medan itu the rising star ya. Daripada yang di timur-timur itu. Maaf, saya nggak mendikotomi, tapi memang di situ potensinya lebih gede kelihatannya. Nah, tadi menanggapi Pak Wiryo tadi, Pak Simo. Pak Simo. Ya, Pak Simo. Oke. Itu kan akan diadakan suatu destinasi pariwisata prioritas, termasuk 3 itu ya, Danau Toba. Memang ini cakupannya bukan wali kota, tetapi mohon diusulkan juga bagaimana Medan menanggapi ini. Apakah sudah puas dengan itu? Otomatis karena nanti sentral kegiatan banyak di Medan juga. Itu jadi merespon ya, bagaimana Medan merespon ya kesiapan itu ya? Merespon itu, apakah sudah puas dengan hanya Kuala Namu? Karena itu nanti akan mendunia, akan ada patung yang 2 kali di Brasil itu. Ya, itu nanti destinasi menurut saya akan banyak sekali dari mancanegara. Kemudian kita tahu juga Medan itu orangnya kan atraktif ya, progresif dalam positif gitu ya. Itu bisakah ini dikelola sebagai... Ya, Pak Theo, terputus Pak Theo. Itu. Halo. Ya, oke. Bagaimana Pak? Medan kan memang katanya kan multikultural, multi etnis, ya. Harganya. Tetapi kan orangnya itu kan progresif begitu ya. Jadi dengan bekal ini bisakah menjadikan suatu percepatan, akselerasi, menggerakkan Medan supaya menongol? Karena maaf ini sekarang gaungnya Medan ini masih belum, padahal saya lihat potensinya gede banget itu Pak. Jadi begitu intinya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo di Surabaya. Pak Theo, kemudian ada Pak Simo. Saya lanjut WhatsApp nanti sekaligus ditanggapi. Pak Kris, Mas Bobi lebih layak maksudnya. Mas Bobi lebih layak untuk duduk di kursi gubernur sebenarnya. Mewakili representasi asli putra Sumatera yang cukup tegas namun tetap dengan keramahan nusantaranya, humanis dan tidak arogan dan tentu merakyat. Semoga sukses dan dalam lindungan Tuhan dalam bertugas ya. Ini Pak Kris. Kemudian ada Pak Jasper berpendapat, Pak Wali Kota, kapan akan dibangun jalan tol Kuala Namu, Medan, Pancur Batu? Saya warga Medan yang merantau Pak, karena kalau dari Kuala Namu ke arah Pancur Batu macet Pak di daerah Padang Bulan ya. Ini Pak Jasper.
Kemudian sebelum ditanggapi Pak Bobi, sekaligus ada Pak Jaster Sembiring di Jakarta Barat. Setelah ini boleh ditanggapi. Pak Jaster, silakan Pak Jaster. Pagi menjelang siang, Pak Wali Kota. Silakan. Pagi Pak Jaster. Pak, saya warga Pancur Batu, Pak. Kalau pulang ke Medan itu kan dari Kuala Namu, lalu mengikuti jalan yang arah Padang Bulan. Nah, itu di Padang Bulan itu, Pak, bukan main macet, jalan rusak, itu kapan diperbaiki dan kapan akan bangun jalan tolnya, Pak? Iya. Oh, ini tadi yang SMS tadi ya, WhatsApp tadi ya? Iya. Oke. Iya, nggak sabar Pak, karena pengen tanya dengan Pak Walinya, Pak. Oh iya. Oke. Ada waktu. Oke, Iya. Pak, hanya itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jasper ya. Baik. Nggak sabar pengen nanya langsung dengan wali kotanya. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih nih masyarakat Kota Medan yang Pak Bobi, mohon maaf Pak Bobi, sebelum lanjut karena pendengar kita netizen juga melihat siaran ini melalui sosmed kita, Facebook, Twitter dan juga Instagram serta YouTube. Jadi berkenan bisa dibuka Pak Bobi supaya bisa lihat langsung wali kotanya. Ini Mas Suryo nih dari tadi lagi ngotak-ngatik di sini nih. Kok kameranya mati sendiri tiba-tiba dari tadi. Tiba-tiba mati sendiri kameranya. Kita lagi ngotak-ngatik lagi, coba kok bisa ganti kamera sebentar sambil proses ganti kamera Mas Suryo. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa hidup kembali nih. Amin ya, silakan. Ini terima kasih dulu Mas untuk masyarakat, dan ini ada orang tua kita tadi juga yang menanyakan, mungkin yang lebih senior yang memahami Kota Medan. Tadi ada Pak Simo, mungkin yang walaupun sudah lama tidak datang ke Medan, cuman masih hafal saya lihat kondisi Kota Medan. Banyak kawasan kota lama, udah gitu tadi paham sekali tadi Pak Simo tadi, terima kasih sekali masukannya tentang kinerja kepala lingkungan, karena memang Medan ini Mas, saya kasih informasi sedikit. Medan ini nggak punya RT sama RW. Wah, beda ya dengan yang lain. Beda sama di wilayah lain. Medan tuh di bawah lurah itu tidak ada RT, tidak ada Pak RT, tidak ada Pak RW. Di tempat kami langsung kepala lingkungan. Kepala lingkungan ini hampir sama, dipilih juga oleh masyarakat itu dan dipilih juga oleh kecamatan. Jadi kerjanya memang kita gaji ataupun kita bayar melalui APBD Kota Medan. Jadi memang kinerja kepala lingkungan ini menjadi salah satu ujung tombak kerja pemerintah Kota Medan, karena kita punya 2001 kepala lingkungan Mas di wilayah Kota Medan. Jadi memang ini salah satu poin pengetahuan kita tentang permasalahan di wilayah Kota Medan. Terima kasih Pak Simo tadi masukannya tentang bagaimana untuk memberi semangat ataupun meningkatkan kinerja melalui tadi SK Wali Kota yang dikeluarkan untuk kepala lingkungan di wilayah Kota Medan. Yang berikutnya tadi kawasan kota lama, terima kasih Pak Simo juga masukannya. Kawasan kota lama di Kota Medan ini lumayan banyak. Pak Simo mengatakan ada beberapa seperti di Kolam Sri Deli itu, kalau boleh cerita sedikit Mas Suryo, itu kawasan Istana Maimun. Mungkin orang tanya Istana Maimun, Masjid Raya dan Kolam Sri Deli ini sebenarnya dulu satu kesatuan Mas, satu kesatuan wilayah. Jadi komplek istananya itu dulu itu adalah masjidnya itu Masjid Raya sekarang. Tempat pemandiannya itu adalah Kolam Sri Deli, memang yang sekarang seolah-olah terpisah. Seolah-olah bagian dari sendiri-sendiri. Ini kemarin sudah kita ajukan juga, dan ini juga sebenarnya sudah pernah mau dikerjakan Mas, sudah mau dikerjakan kurang lebih tahun 2018 atau tahun 2019 seingat saya. Namun memang ada kendala sedikit karena ini asetnya milik Kesultanan. Jadi kemarin memang ada kendala sedikit, oleh karena itu kemarin kami juga sudah intens, pemerintah Kota Medan sudah intens komunikasi baik dengan yayasan dan juga dengan Kesultanan. Kebetulan Sultan Deli ini Mas milenial juga, masih muda juga, jadi sangat enak berkomunikasi dengan beliau. Kalau tidak salah lulusan Semarang juga ya, Undip ya? Betul Mas. Sekarang lagi ngambil S2 kalau nggak salah saya, cuma sekarang lagi berada di Medan. Jadi kami sering komunikasi, sering tukar pikiran bagaimana memajukan
kawasan-kawasan kota lama khususnya yang pernah ataupun yang sekarang dimiliki oleh Kesultanan Delhi. Karena sebelum di situ Mas, Kesultanan Delhi ini kalau nggak salah saya Kesultanan Delhi ini dulu letaknya di bagian utara kota Medan Mas. Iya. Bagian utara kota Medan itu sekarang orang kenalnya Medan Utara kalau orang kenal. Yeah. Nah, dulu Istana Maimun adanya di sana dulu Mas, sebelum pindah ke tengah-tengah kota gitu. Jadi di sana pun kawasan kota lama yang di bagian utara juga tetap akan kita revitalisasi ke depannya. Sebelum itu namun yang pertama sekali kita revitalisasi itu yang di tengah kota Mas, yang di kawasan Kesawan. Ini mudah-mudahan tahun ini target kita bulan 3 ini sebenarnya bisa dikerjakan, tapi apakah nanti ada kemunduran karena memang kemarin sudah mulai proses lelang atau ini, nanti mudah-mudahan tahun ini tapi bisa kita kerjakan untuk pengerjaan fisiknya. Itu untuk yang Pak Simo, itu terima kasih pertanyaan. Dan terakhir desain untuk difabel, untuk secara desain fisik kita mengusung universal design memang untuk beberapa kegiatan di outdoor itu bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Dan juga tadi masukannya terima kasih bagaimana para pelaku UMKM ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang dibuat atau dikerjakan oleh penyandang disabilitas ini bisa kita programkan ke depannya. Terima kasih Pak Simon, ini sudah saya catat masukannya. Yang berikutnya tadi Pak Theo ya. Pak Theo Surabaya, betul. Pak Theo di Surabaya yang warga Medan juga, orang Medan juga. Nanti destinasi Danau Toba yang sudah menjadi proyek super prioritas katanya kalau kami biasanya diinformasikan seperti itu. Ini sebenarnya menjadi ancaman juga Mas. Ada 2 nih. Kalau kemungkinan ada 2 untuk Kota Medan, bisa ancaman, bisa potensi. Karena tadi betul yang disampaikan Pak Theo tadi, Danau Toba ini sekelilingnya sudah dilengkapi fasilitas yang luar biasa nih Mas, karena super prioritas. Masuk ke Danau Toba itu banyak bandara yang bisa dilalui, bukan hanya Kuala Namu, tapi ada beberapa bandara di sekitar Danau Toba itu bisa langsung masuk ke sana. Bahkan yang paling dekat kota Medan itu Bandara Kuala Namu, itu sekarang kalau boleh dilihat-lihat Mas, nggak perlu masuk Medan lagi. Dari Kuala Namu, dari Deli Serdang, itu langsung naik tol, bisa langsung menuju ke Danau Toba menggunakan akses tol. Justru nggak perlu masuk Medan. Nah ini sebenarnya bisa jadi bahaya buat Kota Medan kalau tidak ada membuat satu destinasi wisata atau kegiatan-kegiatan yang memancing wisata. Orang hanya datang ke Sumatera Utara langsung ke Danau Toba, bukan ke Kota Medan lagi. Kok dulu harus masuk Kota Medan, sekarang nggak harus masuk Kota Medan lagi. Makanya tadi saya sampaikan kita perlu buat tadi kawasan-kawasan kota lama kita, kawasan-kawasan destinasi wisata kita perlu kita buat lebih masif lagi, karena kita nggak punya gunung, kita nggak punya laut yang untuk dijadikan tempat destinasi wisata, kita juga nggak ada tempat dingin Mas untuk dijadikan kayak di puncak mungkin kalau yang di sana Mas ya, kalau di Jawa kayak di puncak kita nggak ada tempat dingin, jadi kita harus punya tempat untuk didatangi orang tuh destinasi wisatanya tadi kawasan kota lama. Dan juga tadi betul disampaikan ini juga salah satu potensi kita juga keberagaman etnis. Keberagaman etnis kita ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ingin kita tonjolkan ke depannya dengan beberapa etnis yang ada di Kota Medan ini, bukan hanya etnis yang ada di Indonesia, bahkan etnis mancanegara. Jadi ini harus bisa kita tampilkan Mas, harus kita tampilkan nanti ke depannya setelah nanti beberapa kawasan kota lama kita selesai di pembangunan fisik, nanti akan mulai kita lakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Mungkin itu Mas. Terakhir untuk di Pancur Batu Pak Jester, nanti kok jalan tol itu wilayahnya kementerian Pak, tapi wilayah kementerian, tapi nanti akan coba jalan di ininya nanti padang bulannya nanti mungkin yang di wilayah Kota Medan nanti yang akan kami coba diskusikan, karena itu juga wilayahnya di situ masih jalan milik nasional, tapi kami sudah beberapa kali mengajukan itu untuk bisa dilebarkan dari padang bulan menuju ke sana, itu bisa dilebarkan untuk benar-benar memenuhi kapasitas kendaraan yang ada atau melalui jalan tersebut. Itu mungkin Mas Jadi Rio. Tidak macet ya Pak Bobi ya? Iya, kalau betul. sudah dilebarkan, karena ini wilayahnya masuk
jalan nasional Pak Bobi ya. Oke, Iya, betul. Pak Bobi kita jeda kembali, nanti kita lanjut. Setelah ini kami masih buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Power Breakfast. Kepada seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada, saya Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengingatkan kepada kita semua bahwa perang melawan pandemi COVID-19 belum usai. Di tengah tantangan merebaknya varian Omikron yang mudah menular, kelalaian sekecil apapun terhadap protokol kesehatan dapat meningkatkan risiko lonjakan kasus. Mari kita terus berikhtiar bersama dengan disiplin memakai masker secara benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ayo kita bertekad untuk menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir pandemi. Tetap semangat, tetap kuat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salam tangguh. El Sinta on the road. Pada pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, saat ini kita langsung memantau di sekitar kawasan Dan Mogot, betul sekali. Tinggi 50 sampai 60 motor nggak bisa. Dia banyak yang diangkut nyebrang ini naik trotoar. Pendengar lintas simpang 4 Bayaran Lama Jakarta Selatan yang mengarah ke arteri Pondok Indah maupun arah Permata Hijau terpantau ramai lancar. El Sinta on the road. Informasi dari Anda dan untuk Anda. El Sinta on the road. Liputan dan wawancara situasi arus lalu lintas mengudara setiap hari. El Sinta on the road. Live dan interaktif melalui media sosial El Sinta serta SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. El Sinta on the road. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. El Sinta on the road. Power Breakfast. Power Breakfast, Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Bobi Afif Nasution, SEMM. Pak Bobi masih bersama kami ya? Masih, Oke, Mas. Kameranya belum bisa hidup, mohon maaf nih Mas Nggak apa-apa. Wirion. Yang penting suaranya masih bisa terdengar Pak Bobi. Oke, Pak Bobi, beberapa hari lalu kan ketika terjadi banjir di Medan, Pak Bobi kan meninjau banjir nih keliling. Apa yang Bapak temukan dan bagaimana penanggulangan banjir di Medan, Pak Bobi? Pada saat turun ke lapangan, yang pasti pada saat kejadian yang utama sekali saya sampaikan juga dan yang kita lakukan itu kita menolong warga dulu Mas, karena nggak mungkin ketika kita datang ke situ juga kita langsung simultan ya, sambil juga kita mencoba menangani, mengurangi ketinggian air, tapi yang pertama sekali kita upayakan itu untuk menolong masyarakat di situ, baik yang ada di jalanan, kita sebagian ada yang menggunakan namanya sih menggunakan kereta Mas, walaupun namanya di Jawa, Pulau Jawa itu namanya menggunakan sepeda motor. Jadi kita informasikan kalau kedalamannya seperti apa kalau di jalan, dan yang berikutnya kalau kita datang pada saat kita kunjungi tempat pemukiman yang tergenang ataupun yang banjir, ini kita bantuin coba untuk mengevakuasi. Kita minta kemarin BPBD untuk wajib mengevakuasi masyarakat kita yang dekat dengan sungai, rumahnya dekat dengan sungai, karena pada saat saya turun ke lapangan itu saya dapat informasi di atas, kalau kita bilang di atas sini namanya di gunung Mas, di wilayah gunung di Karo itu masih hujan deras, jadi kemungkinan air masih akan bisa naik terus pada saat saya datang ke lokasi. Jadi kita minta masyarakat juga waspada
melihat kondisi pada malam hari itu. Jadi kita minta waktu itu buat posko, kita buat satu base camp, ada 3 base camp waktu itu dalam satu tempat saya tahu saya. Juga kita siapkan makanan minumannya Mas untuk menolong karena banjir pasti basah dan ini dingin. Jadi kita minta itu siapkan makanannya, kita minta juga tolong masyarakat harus sama-sama gotong royong. Ada yang menyiapkan makan, ada yang menyiapkan minum dan kita kasih bahan-bahannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya dengan simultan dengan itu kita lihat kondisi di sana. Tentunya pada hari itu Mas, baik di Medan, di kota Medan, di wilayah utara sebagai hilirnya kota Medan itu hujan juga. Di hulu, di gunung itu hujan juga Mas. Jadi 3 titik yang krusial ini semua pada hari dan jam yang bersamaan itu hujan. Di hulu, di tengah dan di hilir itu hujan secara bersamaan. Tentunya kalau hujan di hulu saja mungkin pernah beberapa waktu lalu Mas, warga Medan sempat kebingungan karena di Medan tidak ada hujan, mungkin hujan hanya sebentar saja, hanya beberapa tidak sampai 2 jam, tapi tiba-tiba banjir. Ini karena memang di hulunya waktu itu hujan sangat deras. Nah ini pernah terjadi di kota Medan. Kemarin ini 3 titik langsung hujan. Nah memang ada beberapa kendala. Pertama yang kami simpulkan, ini kita harus kerja bersama-sama, kolaborasi bahasa kami, karena sungai itu wilayahnya dari Kementerian PUPR di bawah Balai Wilayah Sungai. Dari Kementerian PUPR itu kerjanya di situ harusnya ada, kalau Medan ini punya 12 sungai Mas. Ada 12 sungai yang mengelilingi kota Medan, kurang lebih ada 12 sungai yang mengelilingi kota Medan yang alirannya memang dari hulu semua. Namun ada 3 sungai kemarin yang hari ini sudah kita mau prioritaskan, Babura, Badera, dan Sungai Deli. Memang ini luapan-luapan dari sungai itulah Mas, kemarin yang salah satunya menyebabkan banjir yang begitu sangat luar biasa. Ada peran dari pemerintah provinsi juga, dan yang paling penting dari peran dari pemerintah kota Medan. Ini saluran-saluran kami pahami, terus saluran pembuangan atau drainase kota Medan yang harus lebih kita optimalkan lagi ke depannya. Ini Mas. Dan yang terakhir yang paling penting, kesadaran masyarakat juga. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di aliran-aliran sungai, di drainase-drainase kita, ataupun buang sampah sembarangan. Ini efeknya kalau kita lihat orang masyarakat ya paling buang bekas tisu ataupun bekas makan mie instan, main buang saja mungkin nggak bakal buat banjir. Cuman kalau 2.500.000 lebih masyarakat kota Medan berpikir yang sama, ini saya rasa banjir juga Medan Mas, kalau kesadaran masyarakatnya kurang. Itu yang penting Pak Bobi ya. Baik, Pak Bobi, kita sapa pendengar, sudah menunggu ada Pak Adi di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Bobi. Iya, pagi Pak Adi. Ya, saya juga orang Medan juga ya, cuma udah sejak tahun 83 saya ada di sini, saya di Pamulang Selatan, di Tangerang Selatan lah. Dulu Pamulang masih bagian dari Ciputat, sekarang udah menjadi kota tersendiri. Nah, kalau bicara soal kota Medan ya, saya juga sebenarnya ya, karena saya juga lahir sana ya, kecintaan saya pada kota Medan itu yang nggak pernah luntur lah, karena saya tiap tahun juga pasti pulang lah. Nah, yang mau saya soroti di sini masalahnya di Medan adalah perihal drainase dan transportasinya. Nah, kalau masalah sampah di Medan itu hampir mirip-mirip lah dengan di Tangsel ini. Orang buang sampah di mana ada lahan kosong yang gelap. Nah, itu adalah tempat yang paling potensial untuk buang sampah di situ. Nah, itu udah memang udah perilaku warga kita lah. Jadi nggak usah kalau saya dibesar-besarkan warga Medan begini ya, di Tangsel pun sama aja seperti itu gitu kan. Padahal di Tangsel pun warga pendatang juga. Nah, yang kedua yang saya mau soroti adalah masalah drainase. Nah, perihal banjir kemarin ya mungkin seumur-umur ya baru kali ini saya dengar di Medan kena banjir seperti itu ya. Barangkali luar biasa juga banjir, hampir mirip-mirip dengan kalau hujan di Jakarta gitu. Nah itu saya berharap ya sistem drainase kita, karena di Medan pun saya lihat juga orang-orang perilakunya yang seharusnya menjadi saluran air ditutup menjadi bangunan. Nah ini saya lihat juga Mas Bobinya juga udah atraktif udah agak sedikit keras gitu ya. Oh, ini bangunan ini harus bongkar. Nggak ada namanya izin
bangunan yang saya lihat di gambar itu ya, nggak ada nih namanya izin bangunan ada di atas. Oh, sayang sekali terputus ya Pak Adi. Tapi kita dapat beberapa poinnya Pak Bobi ya. Sebelum ditanggapi saya sambung beberapa tanggapan dari pendengar, diantaranya Pak Diur ya. Pak Bobi, bagaimana kelanjutan konsep event Ramadan Fair di depan Masjid Raya Al-Masun, kemudian kolam seri Delhi, dan nasib konsep destinasi kuliner Kesawan City Walk. Ya, itu. Kemudian Pak Zain, bagaimana kebijakan pengembangan wisata halal di Kota Medan, Pak Bobi? Kemudian Pak Vincent ini warga Jakarta sangat merindukan ya aplikasi Clue. Ya, warga Jakarta begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini di Medan juga bisa Medan juga bisa menggunakan aplikasi itu karena sangat efektif membantu masyarakat juga dalam menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan atau permasalahan di kotanya kepada wali kota. Nah, ini dari Pak Vincent ya. Semoga bisa digunakan Pak Bobi. Kemudian ada Pak Irwansyah ya. Pak Irwansyah di Bekasi. Pak Irwansyah, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Bang Bobi, wali kota. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Sama saya sama seperti orang Tangerang, saya orang Bekasi. Saya lahir di Medan, saya cinta Medan. Wow. Mantap. Ya. Mantap. Jadi bersyukur saya kalau Bang Bobi ini jadi wali kota, karena banyak juga gebrakan. Cuma pertanyaan saya, kenapa di saat Bang Bobi jadi wali kota itu ada banjir? Apakah ada sesuatu yang tidak beres selama ini? Ya. Yang kedua Bang Bobi, itu perilaku orang Medan dari dulu sampai sekarang itu belum berubah. Saya ke Bekasi udah berubah. Kan ke Medan itu mereka tuh kayak seperti buta warna ya, lampu merah itu triplet nggak ada, sepertinya nggak tahu tuh, ya. Nah terus kalau saya ke Medan itu, mohon maaf ini, itu ke Medan itu sepertinya tidak ada pembangunan seperti kota tua aja. Saya masih kecil sampai saya sudah punya anak, sampai punya cucu, kok itu pembangunannya lama sekali gitu loh. Ini ada apa? Jadi saya rasa supaya jadikanlah kota itu kota metropolitan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, silakan ditanggapi Pak Bobi. Ya, nih Pak Irwansyah yang terakhir yang luar biasa. Nampak anak Medannya nih, Mas Wiryo. Nampak kali ya. Nampak kali. Coba, tapi yang tengah tadi Mas Wiryo, nanti kalau ada yang terselip saya untuk menjawabnya tolong diingetin tadi. Karena Mas Wiryo agak cepat sekali tadi di tengahnya bacanya, jadi saya nggak sempat mencatatnya. Tapi tadi yang saya catat tadi, Mas Adi tadi yang di Pamulang, betul Mas, yang di drainase kita ini menjadi salah satu ujung tombak juga untuk memasukkan untuk mengalirkan air yang ada di perkotaan kita itu bisa masuk ke pembuangan di sini adalah di tempat pembuangan air ya, bukan pembuangan sampah Mas. Maksudnya ini adalah ke sungai, ke anak sungai. Jadi itu alirannya itu kita masukkan dari drainase ke aliran sungai. Itu memang poin pertamanya dari fungsi dari drainase itu sendiri. Memang banyak hari ini drainase di Kota Medan itu kita lihat dalam pembangunannya bukan tidak efektif, namun tadi disampaikan juga ada beberapa yang jadi kurang baik karena bukan masa pembangunannya, tapi karena dalam masa perawatannya. Perawatannya itu sangat sangat minim, karena baik perawatan dari pemerintah sendiri dan perawatan dari masyarakat sendiri itu sangat kurang. Yang pertama dari masyarakat, misalnya tadi ditutup drainasenya, harusnya itu drainase bisa dilihat ketinggian airnya. Drainase itu bisa dilihat banyak kotorannya di dalamnya, lumpurnya, pasirnya, sampahnya itu bisa dibersihkan melalui bagian-bagian drainase yang terbuka atau bak-bak kontrol kita bilangnya. Itu ditutup permanen, dijadiin tempat usaha. Boleh tempat usaha, tapi jangan sampai mengganggu atau menutupi kegiatan atau fungsi dari beberapa utilitas yang dimiliki pemerintah Kota Medan. Ini juga hari ini kita buat
apa namanya Mas ya, mungkin baru di Kota Medan, tapi di kota-kota lain saya rasa sudah banyak menggunakan ini. Kita pakai sistem drainase kita itu pakai sistem pembangunannya Mas, bukan sistem drainasenya. Sistem pembangunannya itu pakai UDitch. Itu mungkin sudah banyak lah di daerah lain Mas, saya lihat di Pulau Jawa juga sudah masif sekali menggunakan itu. Ini pertama yang kita gunakan untuk memudahkan dalam hal pekerjaan. Karena kita tahu kadang-kadang bangun drainase di tempat kita ini bangunan fisik seperti itu Mas, nanti dikerjainnya di akhir-akhir tahun. Di akhir tahun udah mau habis masa anggaran baru ngerjain, inilah pengerjaannya asal-asalan. Yang udah gitu pengerjaannya asal jadi dan nanti dikerjain kita nyemen pada saat waktu hujan kan pasti kualitasnya nggak bagus. Nah inilah kenapa kok di akhir tahun itu kita tahu akhir tahun masuk ke musim hujan. Nah, jadi biasanya pekerjaan itu tidak sempurna. Jadi kita pengen buat pakai sistem UDitch, jadi langsung dia plug and play lah, kita bilang plug and play pakai UDitch, jadi cepat dan bisa dipastikan pekerjaannya ini kualitasnya bisa kita jaga, bisa kita lihat kalau kualitasnya kurang bagus bisa kita reject. Kualitasnya nggak sesuai dengan standar yang kita inginkan, ini bisa kita ganti part-partnya di dalam UDitch itu. Dan untuk memudahkan kontrolnya juga, ada memudahkan kontrol. Kita ke depannya lagi ingin membuat perda, ini mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan DPRD Kota Medan. Ini tentang bagaimana aturan boleh atau tidaknya menutup drainase di sepanjang aliran drainase kita. Nanti akan kita buat aturan-aturan tersendiri terkhususnya setelah nanti kita buatkan zona-zona area drainase kita yang boleh tertutup, boleh terbuka. Nanti ini akan kita buatkan peraturannya ke depan yang lebih baik lagi. Jadi orang tadi untuk yang nutup drainase sekarang mungkin hanya kita peringatkan dan bisa kita bongkar. Namun kalau seluruh Kota Medan Mas kita mutar, saya rasa hanya ngurusin itu aja nanti wali kota, nggak bisa ngurusin yang lain. Jadi kita buat peraturannya nanti bagaimana masyarakat sekarang yang menutup drainase, baik itu menutup untuk kegiatan usaha, bahkan nanti menutup untuk jalan, nanti ada aturannya yang harus dipenuhi untuk membuat syarat-syarat tersebut. Nah itu tadi untuk yang Pak Adi menjelaskan masalah drainase, begitu juga dengan siapa tadi ya untuk beberapa WhatsApp tadi. Okay. Oh transport ya? Iya, transportasi. Oke, transportasi ini agak seru nih Mas emang karena Medan ini macet ya, terkenal juga macetnya. Iya. Kalau untuk transportasi saya selalu bilang baik kepada penyedia layanan, yaitu baik pemerintah kota ataupun Kementerian Perhubungan, yang harus pertama sekali mensukseskan transportasi publik ini adalah keinginan masyarakat untuk menggunakan itu dulu, atau mengurangi menggeser keinginan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Nah ini selalu dibilang macam telur dan ayam, mana dulu nih yang perlu dilakukan, fasilitasnya dulu atau menggeser keinginan masyarakatnya dulu. Tentunya kami sebagai pemerintah daerah dalam hal ini tentunya untuk menyiapkan fasilitasnya, mensupport fasilitasnya. Hari ini pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan ini lagi mencoba untuk memberikan fasilitas yang lebih untuk transportasi umum. Ini ke depannya mudah-mudahan tahun ini juga bisa dikerjakan. Kami sudah dapat informasi dari Kementerian Perhubungan kemarin, nanti by day service kita ini akan bisa lebih dimasifkan lagi. Jadi seolah-olah kalau di Jakarta ada busway-nya lah. Kurang lebih seperti itu busway-nya Kota Medan, nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan di Kota Medan. Tentunya dengan support dan bantuan dari Kementerian Perhubungan. Dan juga shuttle-shuttle bis kita akan kita perbaiki lagi. Kedepannya akan kita perbaiki lagi. Dan juga terminal kita yang paling penting nih Bang, Mas. Terminal kami yang ada di Kota Medan ini bahasanya apa ya? Kok bahasanya masih jelek lah, masih kurang pas. Nah, gitulah dia. Nah, jadi terminal-terminal ini nanti akan kita perbaiki. Ada salah satu terminal yang cukup krusial, kritikal kita anggap.
ini Terminal Amplas mudah-mudahan tahun ini bisa diresmikan, bukan dikerjakan lagi, tahun ini bisa diresmikan. Dan juga penggunaan kereta api di Kota Medan ini sangat masif juga penggunaannya. Kita juga kemarin sudah mengajukan, Mas, bagaimana penghubung dari Medan bagian utara ke Medan bagian perkotaan ini bisa kita masifkan menggunakan jalur kereta. Nah, ini kita minta kemarin, mudah-mudahan bisa sampai ke Medan Belawan. Cuman ini belum bisa, baru bisa sampai ke Medan Labuan kemarin saya dapat infonya. Cuman nanti akan terus akan kita bangun kembali transportasi yang ada, transportasi umum yang ada di Kota Medan. Dan juga ke depannya, Mas, ini salah satu yang pengen kita lakukan juga untuk menstimulan bagaimana kendaraan umum nanti bisa kita gunakan masif. Tapi nanti setelah kendaraan umumnya ada, Mas, ya, sistem perparkiran kita ini yang paling kritikal juga menurut kita, karena sistem perparkiran kita ini kalau di Medan terkhususnya, Mas, saya nggak berani ngomong daerah lain, di mana toko yang dia mau tuju di depan itulah kok bisa dia berhenti, Mas. Itulah dia. Jadi nggak tertib sehingga kerap menimbulkan kemacetan juga, Pak Bobi. Betul, dia mau ke toko A kita bilang. Kalau di depan toko A itu ada lahan kosong sedikit aja, dibantainya lah, Mas, parkir di situ. Lebih kayak gitulah dia. Nah, ini yang kedepannya sistem perparkiran nanti akan kita tata di beberapa kawasan dulu tentunya, Mas, belum bisa semuanya. Di beberapa kawasan nanti sistem perparkiran akan kita tata biar ada juga nanti area pejalan kakinya, karena nanti dari parkirnya di mana, tokonya di mana, dia bisa menikmati pejalan kaki di wilayah Kota Medan, tapi kita bagusin dulu semuanya, Mas. Itu yang kita lakukan. Baik, ini kan masih setahun ya, Pak Bobi, masih 4 tahun lagi, jadi masih terus berproses ya, Pak Bobi ya. Ya, betul. Oke. Baik, kita jeda sejenak, Pak Bobi, nanti kita lanjut di sesi terakhir. Dan pendengar, untuk interaktif kami cukupkan, tapi saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan melalui WhatsApp. Tetaplah bersama kami. Power Breakfast. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak. Kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori, nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya di jaringan nasional radio dan media sosial El Sinta. Power Breakfast. Baik, karena masih tersisa beberapa menit ke depan untuk interaktif pendengar, saya cukupkan, tapi saya akan bacakan beberapa, saya rangkum ya, tanggapan Anda, pertanyaan Anda yang sudah disampaikan tadi, misalnya soal halal ya, di wisata halal di Medan. Kemudian pertanyaan dari Dior, misalnya kelanjutan konsep event Ramadan Fair di depan Masjid Raya Al-Masun atau Kolam Seri Delhi, dan nasib konsep destinasi kuliner Kesawan City Walk ya, ini bagaimana kelanjutannya. Kemudian pertanyaan lain misalnya soal penanganan banjir Sungai Delhi atau tanggul jebol di hilir kawasan Medan Delhi. Apakah jadi Pak warga di bantaran Sungai Delhi direlokasi ke rumah susun? Nah, ini beberapa pertanyaan yang disampaikan, saya rangkum saja, mungkin bisa ditanggapi singkat, dijawab singkat, Pak Bobi silakan. Nah, baik, terima kasih nih, Mas. Yang pertama tadi videonya nih. Sudah kita ganti. Sudah kita ganti kameranya nih, Mas. Oke, terima kasih. Untuk Ramadan Fair sama Kesawan City Walk memang pasti keinginan kita, saya sih pengennya itu ada lagi, Mas ya. Dibuka lagi, jadi masyarakat juga bisa melakukan aktivitas di situ, aktivitas ekonominya juga bisa membantu di masa bulan Ramadan.
Namun tetap harus kita lihat Mas, sekarang ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini yang harus betul-betul bisa kita jaga sekarang, bagaimana untuk bisa memutus mata rantai COVID. Nanti kita lihat Mas, mudah-mudahan nanti memasuki bulan Ramadan, Medan bisa turun level. Nanti ketika turun level nanti bisa kita lihat Mas bagaimana kondisinya, apakah memungkinkan untuk kita buka Ramadan Fair dan kawasan City Walk. Itu nanti bisa kita, kalau misalnya level sudah tuh, hari ini masih level 3 Mas Kota Medan. Iya. Masih level 3, mudah-mudahan nanti bisa level 1, kembali ke level 1 seperti kemarin. Ini bisa kita buka atau bisa kita berlangsungkan, baik itu Ramadan Fair dan Kesawan City Walk. Itu yang itu nanti Mas. Dan yang tadi berikutnya tadi apa lagi tadi Mas? Berikutnya soal relokasi ya, relokasi warga banjir sungai. Ya Mas ya. Iya memang tadi saya sampaikan Mas, karena aliran sungai itu sangat deras kemarin karena dari hulu dan di kita juga hujan deras. Memang ada beberapa tanggul kemarin, tanggul di wilayah sungai kita itu ada jebol, jadi masuk ke wilayah pemukiman. Ini memang tentunya untuk relokasi, ini tentu nanti akan kita bicarakan dengan masyarakat setempatnya. Namun yang pertama sekali yang mau kita untuk relokasikan itu adalah masyarakat memang yang tinggal di bantaran sungai. Ini pun nanti akan kita siapkan tempatnya. Nanti lagi kita proses Mas, mudah-mudahan bisa selesai dalam beberapa tahun ke depan. Ini kita siapkan tempatnya, kita berikan tempat tinggalnya, nanti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ini bisa kita pindahkan. Karena bagaimanapun caranya Mas, kami tidak akan bisa menyelamatkan persoalan banjir Mas ya. Iya, betul. Pasti masyarakat akan tergenang terus kalau tinggalnya di bantaran sungai. Nah, memang bantaran sungai itu memang sebenarnya memang untuk diairi, ketika debit air tertentu itu memang bagian untuk diairi, cuman kalau dijadikan tempat tinggal kami tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan banjir khusus di bantaran sungai. Khusus di bantaran sungai. Jadi perlu kita relokasi ke depannya. Baik. Terakhir Pak Bobi sebagai Wali Kota Medan, Pak Bobi juga banyak disorot karena merupakan menantu presiden Pak Bobi ya. Nah, gimana nih meresponnya Pak Bobi? ya gimana Mas ya? Saya kalau ditanya selalu bilang ya saya memang menantu Pak Jokowi, saya bilang itu suatu hal yang tak bisa dilepaskan. Namun dalam hal bekerja tentunya saya bilang itu bukan seluruhnya bisa dijadikan modal utama atau diandalkan. Saya sampaikan untuk beberapa kita mau komunikasi mungkin dengan kementerian tertentu, ini bisa menjadi andalan juga bisa Mas, nggak kita pungkirin bisa diandalkan. Namun beberapa kegiatan yang lebih teknis, mungkin hal-hal seperti itu belum bisa diandalkan, seperti contoh misalnya saya kan juga harus berhubungan selalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kota Medan. Kita juga harus berhubungan dengan masyarakat Kota Medan, kan nggak mungkin saya datang ke tokoh masyarakat atau datang ke masyarakat membawa nama menantu seorang presiden itu langsung diterima, nggak juga kan gitu Mas. Pasti masyarakat menerimanya bagaimana kita bekerja sebagai Wali Kota Medan, bukan sebagai menantu presidennya. Jadi yang bisa kita ambil adalah bagaimana pembelajaran yang diberikan kepada saya khusus saya pribadi oleh Pak Jokowi, bagaimana memimpin, bagaimana melayani masyarakat. Ini pesan-pesan yang selalu disampaikan kepada saya. Hal positifnya itu saja. Yang ngajarin presiden langsung itu aja maksudnya. Jadi poin-poinnya yang disampaikan itu bagaimana bisa melayani dan tentunya sabar dalam melayani masyarakat. Tentunya keinginan kita tentu pasti apa yang dikeluhkan masyarakat detik itu hari itu pengen kita selesaikan, namun ada proses, jadi sabar. Gitu, Bapak, seperti jadi itu. Ini sebetulnya pertanyaan Pak Simo tadi di awal, Wali Kota Medan yang sekarang berbeda dengan Wali Kota sebelumnya. Jadi sudah terjawab ya, karena ini arahan dari Pak Presiden, gaya kepemimpinan seperti itu Pak Bobi ya.
Bukan diajarkan, Mas. Diajarkan, yang ngajarin juga. Baik, Pak Bobi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Saya selalu mudah-mudahan sukses memimpin Medan hingga 5 tahun ke depan, Pak Bobi ya. Saya selalu Pak Bobi. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Suryo. Selamat jumpa. Pendengar demikian tadi Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Bobi Afif Nasution, SEMM. Power Breakfast. Sampai di sini kebersamaan kita di El Sinta News and Talk edisi pagi. Saya Swiryo, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. El Sinta News and Talk.